Halo, nama gue Boy CK. Nama gue Hanif. Halo, nama gue Okir Aditya. Halo, nama gue Ilham, biasa dipanggil Baba. Nama Aldo. Nama gue Uti, umur gue 26 tahun. Halo, nama gue Rifki, umur gue 25. Taruh ulang. Gue 25. Halo, nama gue Dimas, umur gue 23, cita-cita Umur 22 tahun. Umur 29 tahun. Cita-cita gue tinggi. dulu sih sempet pengen jadi pilot, cuman berakhirnya jadi desainer. Umur gue 27 tahun. Cita-cita gue pengen ngabadiin momen orang aja. Cita-cita pergi ke bulan. Cita-cita mau jadiin negeri jadi pegawai gue. Soalnya udah banyak yang mau jadi pegawai negeri. Nah, jadi di sini gue nanya, lu pernah gak sih? Pernah apaan? Pernah melakukan kekerasan seksual atau nggak pernah grepet membantu dulu waktu kecil? Sedok itu emang. Selalu. Anjir, kagak tayang ntar. Gue lagi bingung nih, gue mikir pernah yang mana banyak pengalaman memalukan gue loh. Pengalaman mabok pertama kali gue pernah mabok. Terus gue Ya pernah. Gue pernah hampir ketangkep polisi gara-gara bawa narkoba. Pernah menjadi musuh negara. Gimana tuh jadi musuh negara? Gimana tuh? Pernah berantem sama anak kampungan gue deket rumah. Nggak pernah sih, gue nggak ada hal-hal yang menarik sebenarnya di hidup gue ya. Pernah matiin listrik satu gedung gara-gara salah nyolok. Pernah gue ngelakuin kebodohan. Apa tuh? Iya, jadi gini. Warnanya hijau. Gue dulu pernah jadian sama selebgram. Pokoknya gue inisialnya A lah. Gimana gue jadi? Oh gimana? Gue jadi kru di salah satu event. Coli sambil nangis. Iya, coli sambil nangis. Gue itu nggak nyadar pas malamnya. Pas paginya gue diunjukin videonya sama teman gue, ternyata tuh gue muntah di kloset, terus gue kayak cuci muka gitu, pakai air klosetnya sambil gue ngeflash. Jadi sih kacau sih. Dan bangunnya gue pagi-pagi jam 8, gue masih berat banget kan pala gue. Nah itu pas sorenya baru dikasih unjuk gue sama teman-teman gue. Kacau. Muka lu lengket gak? Pas gue lagi nyolok kabel atau konslet. Soalnya lampunya gede, yang gede wattnya. Jadi gue dipanggil KPA. Gue pernah bikin event klub dan itu semuanya fuck up. Sisa gue doang last man standing. Di sini gue muntah semua, di celana gue kayak udah kedodoran gitu. Nggak tahu gue bisa ngapain, gue juga lupa sih. Karena video gue di Bali. Dulu hidup gue didedikasikan untuk bar ke bar ya. Jadi gue dulu bartender dari nol selama 13 tahun. Nah, 27 tahun kan? masih dibahas. Apa ya, pengalaman gue yang lucu sih pernah, atau ini menurut gue lucu aja, sama bego sih. Jadi waktu itu gue pernah syuting horor gitu. Sebenarnya tuh gue bikin video itu iseng-iseng doang, emang pingin buat koleksi lah. Kayak ini keren loh gitu. Video vlog. Gara-gara gue mau lewat rumah gue sendiri aja tuh gue nggak boleh. Gue dihadang. Waktu gue balik sekolah dulu. Waktu itu posisinya gue di tempat kerja gue itu lagi ada party. Banyak cewek-cewek itu bro. Nah gue ke TPU Jeruk Purut tuh yang kata orang angker banget kan. Nah ternyata di sana udah jadi tempat wisata. Video vlog gitu. Apa yang salah dengan profesor Indonesia dipanggil sampai dipanggil? Katanya vlog gue kebanyakan terlalu intim. Gue mabok niatnya gue mau nginep di lounge gue tuh. Gue nggak pulang, gue nginep. Ternyata adek gue butuh kendaraan. Gue disuruh pulang. Gue kalau mabok udah nggak bisa jalan. Iya jalan pasti diseret-seret gue. Intim itu banyak, lebih spesifikasi lagi. Hah? Lu grepe-grepe di video? Kagak, enggak. Jadi ya udah gue banyak ciumannya situ. Banyak cium-ciuman gitu.
gue gedek juga sebenarnya. Banyak anak-anak yang niatnya cuma mau uji nyali gitu kan datang ke sana. Ya gue juga sih pengen bikin konten sih waktu itu niatnya. Nah terus ada satu ketika di depan pohon benda kalau nggak salah namanya di sana. Itu terkenal tuh kalau lu main ke jeruk purut. Nah itu ada anak yang kesurupan cuy. Nggak ada perebutan apapun itu. Terus tiba-tiba gue pulang sekolah, gue nggak boleh lewat, kunci motor gue diambil, terus gue pulang jalan kaki. Mungkin salahnya adalah gue nggak restricted age gitu loh, karena kan juga ini kan waktu di YouTube dulu kan subscriber cuma berapa, cuma nggak ada malah subscribernya. Namanya orang mabok ya, naik motor kena angin seger banget itu. Iya, seger gitu kan. Mata udah sipit-sipitin. Udah gitu, gue ngerasa ngantuk, gue berhenti nih. Iya. Hikmah yang bisa lo ambil dari kejadian Hikmahnya kalau mau mabok cari teman yang bener lah. Nah terus gimana gedung KPI? Oh bagus. Orangnya ramah-ramah. Orangnya ramah-ramah kok, baik-baik. Saya cinta KPI. Gue beli minuman fresh tea waktu itu. Beli fresh tea, gue ngerokok sebatang. Abis gue berhenti, gue cabut lagi tuh. Kondisinya gue masih sekitar 13 kilo dari rumah. Masih muda, masih SMA. Temen-temennya ngeliatin doang nih dia kesurupan. Nah ternyata SMA-nya dekat sama SMA gua. Ada temen gua juga yang SMA di situ. Oh, lagi SMA? Enggak, gua udah lulus. Nah terus dia lagi kesurupan, ngegerung ya. Masalah. Enggak bukan. Anak-anak nongkrong biasa aja, gue juga nggak tahu. Terus nyokap gue nanya, motormu mana? Itu diambil sama orang. Kamu kenapa nggak marah? Roh gue kayaknya dibawa ke alam tidur bro. Gue nyenyak banget tuh bro tidur di situ. Serius gue sampai mimpi. Tidur di motor, kondisinya motor jalan. Dan gue mimpi gue itu adalah gue lagi bawa motor. Hikmah yang lo ambil dari kejadian itu apa Ki? Tatin peraturan yang gue langgar tuh mungkin peraturan kebudayaan sih. Emang budaya Indo kan kalau misalnya terlalu intim, terlalu kita deket-deket kayak ya cium-cium gitu, emang bukan budaya, tapi di luar negeri itu udah biasa aja. Kalau di Indo itu masih tabu. Jadi Temen-temennya ngediemin aja, temen-temennya malah ngobrol sama gua di sendirian gitu. Terus gua malah apa? Bang lu yang anak beatbox kan katanya gitu. Iya nih cuy gitu kan. Saya terus beatbox dong bang. Di tengah kuburan orang lagi kesurupan gua beatbox. Boxan anjing. Tolol kata gua. Ya terus enggak. Bangga lo semua anjing. Di mimpi gue itu ada polisi tidur bro. Tapi gue nggak ngerem, gerubrak gitu gue. Terus udah tiba-tiba mimpinya nggak ada tuh, ngeblank. Si mau lagi gue ya kan goblok ya. Maunya juga gebrikas kan? Terus gimana mau? Temen gue yang bisa itu coba tolongin, udah biarin aja. Udah gue ngobrol aja akhirnya ngerokok segala macem. Gue cuma ke garasi rumah gue ngambil samurai bekas bapak gue bawa. Terus habis itu ya udah, mana sih dikunci motor gue? Lu ngapain kayak gini? Ya udah situ gue ribut yang ada. Tapi gue ngerasain nikmat banget gitu tidurnya gitu kan. Nggak lama ada orang narik kaki gue bro. Narik kaki gue gini nih, enggak? Terus gue denger suara rame, gitu kan. Ya udah nggak lama teman-teman gue pada datang tuh yang dari sekolah bantuin gue juga. Akhirnya pada ribut di situ. Nggak, beruntungnya gue ngambil motor gue, mereka pada ribut. Ya udah RT datang. Karena ya itu di klub kan pada mabok semuanya. Panitia pun juga ikutan mabok. Anjing ya panitianya ya. Waduh apaan nih gue bilang nih. Gue bangun lah, tapi gue nggak bisa melek. Masih enak tuh ngerasain tidur. Lo kebayang lah posisi mabok buat buka mata aja udah males ya. Itu momen teraneh sih. Dan yang paling aneh lagi malamnya ada teman-teman gue nggak tahu lagi pada minum-minum tuh kayaknya tiba-tiba ada yang nyeburin temennya sendiri. Gue juga nggak tahu tuh. Itu beruntungnya orangnya selamat loh. Terus badan gue kayak keseret-seret bro. Seret. Gue melek dong. Apaan sih nih? Plek. Kok gue nggak ngelihat ada orang di situ?
gue nggak ngelihat ada orang, gue cuman ngelihat plat-plat besi, tau gak lu, di atas gue nengok begini, kaki orang, gue bilang, gue ngeliat kesana kaki orang juga, anjing, gue di kolong mobil bro. Pernah gue itu berhubungan dengan alam yang nggak di sini sih. Iya kan? Iya, Kesel lagi banjir situ. Malamnya. Banjir tanggul lagi pada minum ya kan. Tiba-tiba ada yang dorong, bret. Satu orang ngedorong temen sendiri. Lagi bercanda, bener-bener hampir mau nganyut, ditarik sama adik gue. Untungnya selamat lah tuh orang, sampai sekarang masih hidup. Tapi dari syuting horor itu sih banyak pengalaman yang gue belum pernah dapetin gitu, experience baru. Gue di kolong mobil, lebih tepatnya angkot jurusan Parung Lebak Bulus, gue ingat banget. Iya, tarik tuh gue sama orang kan, gue ditarik orang, seret, keluar ya, susah. Helm gue, lo ingat nggak? Zaman dulu tuh ada helm yang bisa jadiin half face, bisa jadi full face. Ya, pecah bro. Nah, kebukanya itu kejepit sama ban mobil. Gue ngeliat di videonya sih, gue juga nggak ngeh. Gue mau ngambil minum aja dikerjain gue. Jadi gue udah diisiin air dari dispenser, terus ditaruh jauh. Gue suruh ngerangkak sendiri, kacau. Gue udah nggak bisa jalan. Kacau. Tapi lu pernah sadari orang mabuk? Gue mau bangun tuh, pede, set, pinggang gue udah kacau. Wah nggak bisa bangun, tiduran lagi gue di aspal. Berharap ada yang gotong gue. Udah akhirnya gue digotong orang ke bangku. Masih kayak kondisi kayak gitu, gue nggak panik. Gue cuman bilang, Mas, gue minta air putih dong. Gue bilang gitu kan. Terus gue ngebakar rokok. Terus tangan gue udah berdarah-darah nih. Cut, rokok aja. Hikmahnya nih selama lu syuting horor kita, lu dapat hikmah apa, Bang? Hikmahnya nggak semuanya harus ada hikmahnya sih, kejadian nggak semuanya harus ada hikmahnya. Cuman ada pelajaran yang bisa lu petik dari situ. Mungkin Ya taatin peraturan di Indonesia lah. Intinya tahu negara dan Iya, tahu negara deh intinya lu udah jangan macam-macam deh udah. Mas beruntung mas, kata orang situ kan. Kenapa? Beruntung situ selamat katanya gitu. Itu ibu-ibu keluar dari angkot katanya. Kenapa? Mental, gara-gara ngerem, ngindarin gue. Jadi angkot gitu ngindarin gue. Jadi kronologinya adalah waktu gue mabok itu gue adu banteng sama mobil baleno bro. Anjing. Nah, pas kondisi di situ gue mimpi kan, gue bilang mimpi kan tadi, mimpi gue polisi tidur. Nah pas polisi tidur gue nggak ngerem gitu, ternyata badan gue lagi mental. Iya. Ya gue pernah habis 1,2 M dalam satu malam. gila. Experience kedua ya. Lu ngapain lu di mobil? Dibawalah ke rumah sakit gue. Iya, nyampe situ ternyata baju gue kan udah disobek-sobekin tuh di ruang operasi tuh. Ya, disobek-sobekin, gue kondisi sadar. Punggung gue habis nih, cap aspal semua punggung gue. Karena harus dibersihin kan, banyak-banyak aspal nempel, dibersihin udah dalam kondisi sadar, udah disikat aja gitu. Sama suster nih, dibersihin pakai alkohol, digosok kayak nyuci mobil, bro. Gue nginep, jadi